Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan menerangkan khusus masalah PWM. PWM itu singkatan dari pulse width modulasi. Jadi kalian tidak usah memperhatikan arti dari PWM-nya, kalian pahami saja. Oke, ini pembangkit frekuensi, ini osiloskop. Kedua ini sudah saya bahas, addressnya ada pada deskripsi. Saya menggunakan tegangan 9 volt karena osiloskop ini tegangannya 9 volt. Kemudian saya menggunakan di output PWM LED dan resistor 1 kilo di positifnya. Kemudian outputnya yang dari LED juga saya paralel ke osiloskop inputnya. Terlihat ya bro, PWM ini bisa kita buat sendiri menggunakan IC 55. Dan yang paling umum PWM ini diaplikasikan pada semua step up maupun step down yang seperti kalian gunakan. Tipe apa saja pasti step up dan step down menggunakan PWM. Oke, contoh di sini ini frekuensinya dengan satuan kilohertz. Ini saya set 50 Hz. Dan kalian perhatikan ini duty cycle. Oke, yang pertama kalian harus pahami, satu frekuensi 1 Hz artinya satu gelombang itu dihitung. Kalian perhatikan contoh ini memang contoh gelombang kotak, jadi khusus bagi para pemula yang disebut dengan satu gelombang. Kalian perhatikan walaupun ini gelombang kotak, sinus juga sama saja, dihitung mulai dari sisi naik seperti ini, dari sini sampai sini, itu disebut dengan satu gelombang. Atau bila kita lihat garis tengahnya yang ini aja, ini mulai dari naik turun sampai naik kembali, itu yang disebut satu gelombang. Paham ya bro pengertian satu gelombang dalam frekuensi? Saya buktikan dahulu, ini saya matikan, dia pasti tidak ada gelombangnya. Saya nyalakan lagi dan tampil lagi. Jadi dengan pengertian 50 Hz ini ada gelombang sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Itu pengertian dari frekuensi. Jadi kalau frekuensinya 50 Hz artinya dalam 1 detik, interval 1 detik terdapat 50 gelombang. Dan seperti kalian ketahui, gelombang itu dihitung satu pada saat dia naik kemudian naik kembali. Jadi dalam 1 detik itu pulsa satu gelombang ini ada 50 buah. Paham ya bro masalah frekuensi? Oke, yang kalian perhatikan dahulu sebelum kita lari ke PWM. Kalian perhatikan ini output seperti gelombangnya seperti ini 50 Hz. Kita perkecil 50 Hz. Kalian perhatikan LED-nya nyalanya. Saya perkecil. Ini 0, kemudian saya coba 1 Hz. Kalian lihat 1 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. Oke, jadi saya akan menunjukkan kenapa listrik frekuensinya 50. Kalian perhatikan, artinya pada frekuensi 50 Hz itu terjadi gelombang khusus untuk DC, on off seperti ini. Dan kalian pasti sudah umum frekuensi 50 Hz frekuensi di rumah. Jadi kita coba saja di 50 Hz. Kalian lihat LED-nya saya rubah di 50, terlalu peka sekali ini. Kalian lihat, jadi dengan 50 Hz saja LED sudah terlihat menyala terus. Sebetulnya ini hidup mati sebanyak 50 dibagi 2 25 kali dalam 1 detik. Jadi ini posisinya on-nya LED menyala 25 kali dalam 1 detik. Karena sisi negatifnya dia akan off. Paham ya bro? Bila frekuensinya kita naikkan,
misalkan 100. Seperti ini. Jadi ini menyala LED-nya 50 kali dalam 1 detik. Yang kalian harus pahami, sisi 50 karena duty cycle-nya 50%, jadi frekuensi sisi atas positifnya 50 kali, negatifnya 50 kali dalam 1 detik. Dan kalian perhatikan LED sudah terlihat menyala terus. Ini saya praktekkan dengan tujuan, jadi bila kalian menyalakan LED ini tanpa frekuensi seperti ini, kita misalkan saja dayanya sekitar 1 watt, ini saya misalkan saja. Bila kalian menggunakan frekuensi seperti ini dengan frekuensi 100, duty cycle 50, maka dayanya akan separuhnya. Tentunya akan terlihat sama nyalanya seperti kalian lihat. LED menyala terus, padahal dalam 1 detik LED ini akan on off sebanyak 100 kali. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian ini yang disebut PWM, kalian perhatikan biasanya PWM di frekuensi 1 kilo, kita misalkan saja 1 kilo. Oke, sudah 1 kilo, otomatis LED akan terlihat menyala terus. Kalian lihat. Jadi yang disebut PWM nanti pulsanya, terutama yang kalian lihat pulsa high-nya saja yang kita atur. Jadi kalau bentuknya seperti ini artinya duty cycle-nya, pulsanya 50% sisi naik, 50% sisi bawah. Jadi 50% sisi high, 50% sisi low. Paham ya bro? Oke, kemudian PWM kita atur, kalian lihat juga nanti nyala LED-nya. Misalkan saya perkecil PWM-nya, kalian lihat bila diperkecil, maka gelombang sisi atasnya akan lebih kecil lebar pulsanya. Kalian lihat. Kalian lihat LED-nya sudah mulai redup. Saya buat sampai 2. Kalian lihat LED-nya saya perkecil lagi menjadi 1, jadi seperti pulsa. Lampu LED-nya terlihat redup. Kemudian duty cycle-nya akan saya rubah, kita buat maksimum saja. Kalian lihat nyala LED-nya. Oke, bila duty cycle 100% artinya semua tegangan tanpa frekuensi. Seperti tanpa frekuensi, kalian lihat sinyalnya tidak ada dan LED akan menyala full tanpa frekuensi. Kita turunkan 1 saja, lihat sudah ada frekuensinya. 2, 3, kalian lihat nyala LED-nya. Oke, saya buat 50%. Terlihat nyala LED-nya tidak berubah. Ini salah satu untuk menghemat daya, terutama pada lampu LED atau mengatur kecepatan motor. Fungsi PWM di sini, jadi mengatur daya beban seperti ini. Jadi bila positifnya ini aktif high, bila duty cycle yang atas kita perbesar, otomatis dayanya akan besar. Bila kalian mengatur kecepatan motor, speednya akan tambah. Yang pasti tegangannya tetap, yang dirubah hanya daya, artinya besar arus yang berubah. Paham ya bro, apa itu PWM? Jadi PWM itu tegangannya tetap seperti kalian lihat, yang berubah hanya lebar pulsa. Untuk negatif dan positifnya tergantung kalian menggunakan MOSFET-nya atau transistornya. Bisa kalian atur sisi atasnya atau bisa kalian atur sisi bawahnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham mengenai PWM. Kalian lihat saya perkecil, kalian lihat lebar pulsanya, jadi dia merubah lebar pulsa. Yang pasti antara positif dan si bergerak dia.
Ingat, untuk menentukan lebar satu pulsa itu mulai dari dia sisi naik, misalkan sisi naik sampai ke sisi naik lagi, itu yang disebut satu pulsa. Paham ya bro? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.